Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Namun, berdasarkan lokasinya, ada banyak peluang untuk nilainya meningkat. Biar aku yang menghitung. Jika 70.000 untuk meter persegi, uang muka harusnya... Terus pas si Luli lihat, loh, bukankah itu sedikit lusuh? Hah? Mendengar itu, Chen Er kaget. Loli, berhentilah main-main. Ini semua yang paling sesuai dengan kondisimu. Dengan penghasilanmu, apakah kau mengharapkan untuk membeli sebuah mansion? Hah? Mungkin aja. Baiklah, tunggu aja di sana. Dalam hati Chen Er, lupakan aja. Gak perlu bagiku untuk membuang-buang waktuku dengannya. Chen Er berkata, adik Chen, layani tuan yang ada di sana. Hah, kakak, bukankah dia temanmu? Kami hanya mengobrol sebentar. Karena kau baru di sini, kau perlu kesempatan untuk berlatih lebih banyak. Lanjutkan. Dalam hati Chen Er, aku sudah menyuruhmu pergi. Lalu sekarang akhirnya si tuan lu pun disamperin. Dalam hati si agent Chen, adik Chen, harusnya ya, kakak Yang, hanya karena dia tidak akan mendapatkan komisi, dia mengoper ke agent baru. Bener-bener sekarang. Terus disamperin tuh si Luli. Tuan Lu, kakak Yang ada urusan lain. Dia menyuruhku membawakan Anda detail rumah yang lebih besar. Maka izinkan saya untuk memperkenalkannya. Dalam hati Luli, sepertinya dia gak percaya apa yang aku katakan. Dia justru terlihat lebih menggoda saat sedang marah. Karena seperti itulah agent Chen berkata, Tuan Lu, yang satu ini adalah salah satu villa paling populer di sini. Luli berkata, ya, aku akan mengambilnya. Bawa ke sini kontraknya. Apa? Tuan Lu, kau pasti bercanda kan? Villa ini berukuran 406 meter persegi dan dilengkapi dengan 5 kamar, 2 ruang tamu, dapur, 4 kamar mandi, dan harga pasarannya sekitar 50 juta. Aku gak bercanda. Aku akan membeli rumah ini sekarang, dan aku hanya akan membelinya darimu. Hah? Manajer, rumah yang paling mahal telah terjual. Hah? Dengar itu, Chen Er sangat kaget. Apa? Luli, kau pikir aku gak tahu bagaimana keuanganmu? Aku ini sudah tinggal bersamamu selama bertahun-tahun. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menandatangani kontraknya. Terus manajernya pun datang. Ini, Tuan Lu, bukan karena kami tidak mempercayaimu, tapi kontraknya mengharuskan Anda membayar uang muka 500.000. Luli merespon, gak perlu uang muka. Ini, aku akan membayarnya sekarang, langsung semuanya. Hah? Dan akhirnya pun dijual tuh. Selamat kepada Tuan Lu atas pembelian villa Anda di arena geok umum. Dan akhirnya agen-agen lain pun mulai bergosip. Sial, Tuan Lu ini sangat mengesankan. Dia membeli semuanya setelah hanya melihat gambarnya. Hah? Benarkah? Aku mendengar bahwa pemula itu mendapatkan 300.000 dari komisinya. Dalam hati Chen Er, hah? Dia benar-benar membayar semuanya sekaligus. Aduh, aku benar-benar... Aduh, ternyata teman sekamarku adalah Fuerdai yang berpura-pura miskin. Oh ini ada notnya nih. Fuerdai atau Fuerdai ini adalah istilah untuk generasi kedua dari keluarga kaya. Ternyata teman sekamarmu adalah generasi kedua yang berpura-pura miskin. Dan padahal kau sudah susah-susah mencari generasi kedua selama ini. Dan nyatanya tepat ada di depan matamu. Lalu setelah beli villanya, Luli keluar, ada nelfon Luli nih. Dan ternyata itu sekretarisnya kemarin. Halo tuan,
Tuan, ini sopir taksi kemarin. Ada menyebutkan bahwa jika saya perlu mendapatkan uang, saya harus menghubungi Anda. Aku bertanya-tanya, apakah itu benar? Oh, tentu saja. Aku percaya. Lalu akhirnya si supir taksi pun menunggu kedatangan dari Luli di sebuah seperti halte ya, lagi ngerokok tuh. Setelah berapa lama akhirnya Luli datang. Maaf, aku terlambat. Tuan Lu, Anda benar-benar datang. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain? Mereka pun pergi ke sebuah kafe. Nah, si supir menjelaskan nih, menceritakan, kemarin ayahku melakukan operasi darurat karena mengalami hemorrhage otak yang tiba-tiba. BTW, ketentuan medis hemorrhage digunakan untuk menangani pendarahan. Setelah beberapa kali mengalami kritis, mereka berhasil membuatnya stabil. Saat ini dia berada di ruang ICU. Biaya rumah sakit lebih dari 10.000 sehari. Selain dari debt collector, saya sudah berutang di berbagai tempat. Sekarang, tiap kali saya bertemu dengan saudaraku, mereka menghindar seakan-akan saya adalah bencana. Mereka memintaku untuk menyerah, tapi orang yang terbaring di ranjang rumah sakit bukanlah ayah mereka. Jika dokter tidak bisa menyelamatkan ayahku, maka aku ikhlas. Tapi kondisinya sudah stabil. Mereka bisa menyelamatkannya. Bagaimana aku bisa? Tuan, aku butuh uang. Aku benar-benar membutuhkannya. Selama Anda mau membantuku, aku akan melakukan apapun. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau, tapi yang kuinginkan adalah nyawamu. Hah? Apakah Anda meminta aku untuk mati? Jangan bilang kalau ini sesuatu yang ilegal. Sebenarnya ini sepenuhnya aman dan legal. Cetek, karena gue gak bisa cetekin tangan ya. Lalu akhirnya muncul nih Shetahai, umur 40, masa hidup tersisa 13 tahun. Hah? Apa ini? Aku adalah salesman waktu. Aku membeli waktu dan menjualnya ke orang yang membutuhkan. Itu adalah jumlah waktu yang tersisa dari hidupmu. Bagaimana? Apa kau tertarik menjualnya? Kau mau membeli waktuku? Berapa banyak yang bisa kau tawarkan untuk membeli waktuku? Jika jumlah gaji tahunan milikmu sekitar 100.000, maka aku akan membayar 300.000 untuk 1 tahun masa hidupmu. Pada dasarnya, aku akan membayar 3 kali lipat dari gaji tahunanmu untuk membeli waktumu. Dalam hati si Tahai, aku sudah berumur 40 tahun. Ini berarti berdasarkan jumlah waktu yang tersisa, ketika aku mokat, aku hanya akan berumur 53 tahun. Tapi itu udah cukup, Tuan Lu. Jika aku menjual 3 tahun waktuku padamu, berdasarkan pada gaji tahunanku sekitar 150.000, maka aku akan mendapatkan 1,3 juta kan? Perhitunganmu memang benar. Tapi, dengan ini kau hanya memiliki 10 tahun waktu tersisa. Dalam hati Tahai, 10 tahun, aku seharusnya bisa melihat itu. Dan saat itu terjadi, maka tugasku sebagai seorang ayah bisa dikatakan berhasil. Apabila kau sudah memutuskan pilihanmu, tandatanganilah kontrak ini. Dengan ini, kau bisa mendapatkan uangnya. Aku mengerti. Terima kasih Tuan Lu. Nah ini, uangnya sudah ditransfer ke sini. Terima kasih Tuan. Lalu aku akan kembali ke rumah sakit. Sampai jumpa. Dalam hati Luli, dengan uang itu akan meringankan beban yang ada di pundaknya. Tapi ketika saatnya tiba, apa dia tidak akan menyesalinya? Terus tiba-tiba ada botol tuh pecah tuh. Botol ini, kau harus membayarnya. Dalam hati Luli, bukankah itu pria yang sebelumnya? Dia seperti seekor anjing liar. Hah? Woi, apa yang kau tertawakan, ha? Dia udah gak terlihat seperti anjing liar. Nah, orang itu menghampiri Luli dan berkata, "Hei, kenapa kau diam aja? Hei, aku sedang bertanya. Jadi kau menertawakanku, ha? Apa kau mau kuhabisi?" Dia adalah serigala gila. Luli berkata, "Aku sedang memikirkan sisa hidupmu. Itu seharusnya tertulis jelas di laporan diagnosamu. Bagaimana kau tak?" Lebih tepatnya, kau masih memiliki 26 hari, 12 jam, 18 menit, dan 21 detik lagi. 20, 19, 18. Terus mau ditampar tapi berhasil ditahan sama Luli. Kalau kau masih ingin hidup, ikuti aku sini. Lalu Luli mulai bertanya, "Siapa namamu? Apakah ini penyakitmu? Apa di keluargamu juga ada yang menderita penyakit itu?" Terus dia menjawab, "Namanya Saum, leukemia." Dengan penyakit seperti itu, kenapa kau tidak beristirahat aja di rumah? Apa yang kau cari di luar? Keluargamu pasti sangat khawatir. Aku baik-baik aja. Saat aku meninggalkan rumah, aku membuat mereka semua berpikir kalau aku sudah mokat. Dalam hati Luli, seseorang yang menarik. Keputusannya lumayan hebat. Ayo kita beri dia sebuah tes, menambahkan kecepatan waktu 100 kali. Lalu akhirnya dia pun sadar tuh, apa yang terjadi? Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat. Aku seorang salesman waktu. Aku bisa menambah sisa waktumu. Tapi harganya adalah kesetiaanmu. Di sini terlihat ya, nama Saum, umur 23, sisa umur 26 hari. Harganya adalah kesetiaanmu dan juga kebebasanmu. Dalam hati Saum, sial, sesuatu seperti ini gak mungkin hanya sebuah ilusi belaka. Apa yang kau bicarakan? Dalam hati Luli, reaksi ini menarik. Aku yakin aku memilih orang yang tepat. Dalam hati Saum, pria ini, apa yang dia inginkan dariku? Tapi seorang dengan kacamata dapat memberitahu seberapa buruk keadaanku sekarang. Ini gak masuk akal. Aku punya 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Ketika aku didiagnosa leukemia, keluargaku gak bisa mencukupi biaya pengobatan. Agar tidak menjadi beban mereka,
aku datang ke ibu kota sendiri. Aku ingin menghasilkan uang untuk keluargaku sebelum aku mokat. Itu membuat mereka menganggap aku sudah mokat. Aku naif sekali. Jika ini emang bisa membuatku bertahan hidup, gak peduli walau harus menjual diri sekalipun. Luli berkata, lalu, apa kau setuju? Dalam hati Saum, bagaimanapun aku juga akan mokat. Kakak pertama. Dalam hati Saum, tunggu, apa yang aku lakukan? Apakah aku benar-benar percaya padanya? Lumayan, kau sangat realistis. Aku suka itu. Aku akan memberimu hadiah 100 hari. Aku tidak memungut biaya kali ini. Dan juga masa hidup yang sehat. Dan akhirnya ditambahin tuh waktunya. Sekarang menjadi 126 hari. Dari 26 hari ya. Bagaimana rasanya menjadi sehat kembali? Dalam hati Saum, semua sakit dan lelah dari penyakitku semuanya hilang. Perasaan ini nyata. Rasa ini nyata. Saum berkata, kakak pertama, mulai sekarang aku adalah pedangmu serta peliharaanmu. Selama yang kamu mau, aku, Saum, akan melakukan apapun di sisa hidupku. Luli berkata, mulai sekarang aku mau kau melakukan 2 hal untukku. Pertama, buat rambutmu rapi dan kembalikan warnanya seperti semula. Kedua, datang ke alamat tersebut besok pagi untuk menemuiku. Oh iya, dan juga jangan panggil aku kakak pertama. Panggil aku Master. Baik Master, baik Master. Master? Dia pergi. Sekarang akhirnya Luli pun kembali ke apartemennya. Ini merupakan permulaan dari Eternal Club atau Club Eternal. Jadi aku bisa mengurus semuanya sendirian. Tetapi seiring bertambahnya jumlah anggota dan klub pasti berkembang. Aku harus mencari bawahan yang setia untuk membantuku. Untuk memastikan perkembangan dari klub ini terus-menerus, aku harus mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan yang hebat. Gak peduli jika itu penjaga perdamaian, ilmuwan, penelitian, diplomat, atau pencari bakat. Saat ini harus lebih hebat. Lalu siapa lagi yang beruntung mendapatkan berkah dari Tuan Lu? Lalu tiba-tiba ada yang masuk. Dan itu adalah si Chen Er. Luli, kau bajingan. Aku pikir kau tidak akan kembali lagi. Dalam hati Luli, dia mabuk. Enggak, dia nggak mabuk. Dia seperti sudah bersiap. Chen Er berkata, kau sesungguhnya merahasiakan identitasmu dariku. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Lalu apa rencanamu untuk menghukumku? Hah? Aku mau kau untuk menghukum dirimu sendiri dengan 3 gelas. Ups, aku menumpahkannya. Biar aku membersihkannya untukmu. Dalam hati Luli, sial, gak banyak orang yang bisa tahan dengan ini. Jika itu adalah diriku di masa lalu, aku mungkin sudah menyerah. Tapi sekarang hubungan kami telah berubah sedikit. Beberapa wanita perlu dijinakan, terus diangkat, terus dilempar ke ranjang. Dalam hati Chen Er, bahkan jika Luli adalah miliarder yang menyembunyikan identitas mereka, dia bukan orang yang dingin atau acuh tak acuh. Selama aku bertindak dengan sungguh-sungguh, terus diem. Hah? Ada apa? Saat ini, kau terlihat jauh lebih manis daripada ketika kau sadar dan berkepala jernih. Luli, biarkan aku jelaskan. Itu gak sengaja, maafkan aku. Luli membalas, sebenarnya aku sangat menyukai wanita yang licik sepertimu. Namun aku bukan lagi Luli dari masa lalu. Kau harus menunjukkan padaku apa yang dilakukan seorang wanita ketika mereka ingin memikatku. Dalam hati Chen Er, sial, aku pikir aku orang yang terpesona. Lalu akhirnya ini kita kayak keesokan harinya ya, dimana Luli lagi di komputernya, di laptopnya. Terus si Chen Er bangun. Sial, aku akan terlambat untuk bekerja. Aku terlalu banyak minum semalam. Luli berkata, jangan khawatir, aku sudah membantumu mengambil cuti. Beristirahatlah dengan baik untuk hari ini. Chen Er merespon, Kau sangat baik. Aku gak tahu bagaimana cara berterima kasih. Luli berkata, aku lapar. Sudah waktunya untuk menunjukkan keahlian memasakmu. Oke. Dan akhirnya dia masak-masak. Dalam hati Luli, inilah kekuatan uang. Ini menciptakan aura karisma dan pesona, dan membuat orang jatuh di bawah obsesi yang tidak terkendali. Lalu, ini sangat awal. Siapa itu? Dan ternyata itu si Saum, guys. Master, maaf jika saya terlalu dini. Gak buruk. Aku suka semangatmu. Tapi mulai sekarang, jangan panggil aku Master. Panggil aja aku Tuan. Ya, dalam hati Chen Er, Master, orang macam apa Luli sebenarnya? Terus dituangin air. Chen Er berkata, panggil aja aku jika kau membutuhkan yang lain. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Terus di sini Luli berkata, ini adalah kontrak untuk kerjasama kami. Kau bisa menyatakan 3 hal pilihanmu yang tidak dapat aku paksa untuk kau lakukan. Jika kau tidak memiliki masalah dengan syarat lain, cukup tanda tangani namamu di sini. Terus tanpa dibaca, langsung ditandatangan sama si Saum. Luli berkata, bukankah kau sangat percaya? Kau bahkan tidak akan melihatnya. Jika kau sangat percaya padaku, tentu saja aku tidak akan mencoba untuk mengkhianatimu. Peng Hao, kau lebih pintar dari yang kau kira. Mulai sekarang, kami adalah tim. Ya Tuan. Oke, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku ingin kau melakukan 2 hal untukku. Pertama, temukan mahasiswa ini bernama Cheng Po Wen. Lalu berikan ini kepadanya. Ini adalah tugas pertamamu. Jangan mengacaukannya. Ya Tuan, Anda bisa memperlakukannya seperti selesai. Dalam hati
seperti Luli, memiliki asisten benar-benar membuat hal-hal lebih mudah. Jika aku ingin membuat Eternal Club atau Club Eternal, aku tidak akan mampu melakukannya sendiri. Sekarang, aku akan mulai membuat database pelanggan. Aku tidak memiliki sumber daya yang cukup, jadi aplikasi perpesanan akan dilakukan untuk saat ini. Aku juga harus mulai mempersiapkan tempat untuk klub. Dengan pengalaman bertahun-tahunku sebagai programmer, menemukan seseorang untuk bekerja di aplikasi denganku seharusnya tidak terlalu sulit. Sekarang kita berpindah ke sebuah tempat di mana ada seperti database data-data gitulah komputer. Nih ada beberapa seperti mungkin ilmuwan atau pekerja. Orang kiri nih yang nggak kelihatan mukanya nih, cuma kelihatan kakinya. Dia berkata, bagaimana pemeriksaan di sana? Nah, orang yang tengah menjawab, jangan khawatir, tidak ada yang cukup bodoh untuk menyerang Windsor Green, sistem firewall terkuat di dunia. Komputer super ini sudah menerobos batas kecerdasan buatan. Jika seorang hacker mencoba untuk masuk ke sini, mereka harus bersiap untuk dipantau dan dilacak. Lalu tiba-tiba semua merah tuh guys, semua merah. Hah, apa? Mustahil. Ini diretas. Lalu ada ini guys, ada seperti berita kan kayak di papan reklame yang di mall-mall atau di gedung-gedung untuk berita. Nah, ini dihack guys. Tadi malam negara M kota N diserang dari serangan virus komputer yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah. Sistem komputer pemerintah untuk pasar bursa saham runtuh, dan menurut laporan, kerugian finansial negara melebihi puluhan miliar yuan. Dilaporkan bahwa target serangan cyber adalah laboratorium komputer Universitas Kota N. Peretas menerobos Windsor Green Computer Super dan mengambil rahasia data laboratorium sebagai sandera. Jika data itu hilang, kerusakan pada masa depan kecerdasan buatan akan tak terukur. Pakar psikologi mengklaim bahwa dia adalah seorang yang akan mokat. Kepribadiannya adalah seseorang yang suka tampil. Jadi dia ingin membuat acara yang akan mengguncang dunia. Dan di sini Luli lihat beritanya. Sepertinya kau tidak punya banyak waktu tersisa juga. Lalu Luli menelpon seseorang. Hey, Peng Hao, apa bisa kau melakukan perjalanan ke rumah keluarga Rong? Ada sesuatu yang ingin aku pinjam dari Tuan Rong, ahli. Katakan padanya untuk memperlakukan ini sebagai ujian. Sekarang kita pindah ke hackernya yang lagi batuk-batuk tuh. Sakit kayaknya ya. Apa kau melihat apa yang aku timbulkan, kau sekelompok idiot kuno? Bahkan jika aku sangat sakit, aku lebih layak mendapatkan kendali atas Windsor Green lebih dari kalian. Selama virusku benar-benar merusak sistem, aku bisa meruntuhkan internet dalam sekejap. Tumor bodoh ini mulai sakit lagi. Terus pas mau ngambil obatnya, kursinya gelinding tuh guys, nggak napak, dan dia pun jatuh di lantai. Aku nggak punya banyak waktu tersisa. Sebelum aku mokat, aku akan membuat tontonan untuk dunia. Aku akan membuat dunia mati bersama aku. Tiba-tiba ada peringatan nih guys, komputernya merah, semua error. Hah, apa? Seseorang menerobos firewallku. Ternyata dari Luli guys. Tulisannya berkata, kau tidak akan mokat. Temukan aku bisa menyelamatkanmu. Sial, mereka memiliki akses ke semua informasiku. Tapi aku bukan anak berusia 3 tahun. Mereka nggak bisa menggaliku dengan memikatku dengan pertanyaan aneh. Hah, betapa bodohnya. Hah? Lanjut nih, aku bisa melihat hidupmu. Terus dikirimin sebuah link. Pria yang keras kepala. Percuma aja, kau tidak mengerti waktu yang aku masukkan ke dalam program enkripsiku. Kau pikir kau bisa dapat melacakku dengan tautan video yang sangat lemah. Dan di sini, kau pikir kau benar-benar memiliki keterampilan. Baiklah kalau begitu, karena mereka berjalan ke arahku, tiba-tiba nyala tuh video itu. Salam, Robert Tan Morris. Bagaimana kau tahu namaku? Sial, aku ceroboh. Namamu bukan satu-satunya yang ku tahu. Aku juga tahu bahwa kau akan mokat. Tek, apa yang terjadi? Nama Robert Tapan Morris. Usia 19, masa hidup 10 hari doang. Luli berkata, sayang sekali, kau hanya memiliki 10 hari tersisa. Dalam hati Robert, hah, proyeksi? Enggak. Apakah lokasiku sudah ditemukan? Enggak, mustahil. Aku tinggal di rumah sepanjang waktu ini. Kau, bagaimana kau melakukannya? Enggak, mustahil. 10 hari tersisa. Bukan itu yang dikatakan dokter. Garis antara hidup dan mokat sangat tipis. Kau, aku gak percaya kau. Luli melanjutkan, aku mungkin harus menyebutkan bahwa aku satu-satunya yang dapat memberikan apa yang kau inginkan. Dan itu adalah hal yang paling berharga di dunia. Umur. Kau, siapa kau? Dan dengan keterampilanmu, kau harusnya bisa menemukanku dalam 10 hari. Semoga beruntung, Tuan Robert. Hah, tunggu, maksudmu apa dengan itu? Tunggu. Dan akhirnya videonya pun hilang. Hah, apakah ini jebakan? Atau ini? Dan di sini ternyata Luli lagi bareng sebuah hacker, seorang hacker lah. Tuan, kami sudah melakukan apa yang kau suruh kami lakukan. Namun lawannya sangat terampil.
Bahkan jika kita sengaja meninggalkan petunjuk, dia jangan khawatir. Bahkan jika mereka jenius, pada akhirnya mereka masih manusia. Semua manusia takut mati. Dan sekarang kita pergi nih di bandara Kotamo. Si Robert ke bandara nih. Harusnya ini harusnya tempatnya. Aku harus menemukan orang itu dengan cepat. Aku gak punya waktu lama lagi. Terus pas lagi di jalan, dia batuk-batuk tuh. Hei, Pak, Anda baik-baik aja? Apakah Anda perlu berjalan ke rumah sakit? Aku baik-baik aja. Apa kau bisa memberitahuku ini di mana tempat ini? Terus di sini Sam berkata, "Tuan, aku sudah menghabiskan beberapa hari dari umur yang Anda berikan kepada saya. Tapi tubuhku seperti semakin lemah." Dalam hati Luli, tampaknya bahwa 100 hari perpanjangan umur hanya mengembalikan tubuhnya ke kondisi dia di 100 hari yang lalu. Tapi itu gak mencegah penyakit berkembang. Bahkan jika aku bisa mengendalikan waktu, aku hanya manusia normal yang mencoba mencari tahu batas kekuatan barunya. Pengetahuan medisku tidak cukup untuk memecahkan masalah seperti ini. Benar. Jika aku mengubah perspektif dan tidak memperlakukannya sebagai manusia, tapi sekelompok sel dikelompokkan bersama-sama, apakah kekuatanku akan bekerja? Terus Luli berdiri dan berkata, "Ambilkan aku mikroskop sekarang. Jenis yang sangat tepat. Aku juga butuh sampel darahmu, Tuan. Aku punya hipotesis baru. Jika rencana aku berhasil, kau akan mendapatkan kejutan yang luar biasa." Mengerti. Terus mulai penelitian. Apa yang aku coba teliti adalah kekuatanku untuk memperlambat waktu yang tidak sering aku gunakan. Jika aku bisa menerapkan kemampuan ini pada semua sel individu tubuh, apakah itu berarti aku akan dapat memperpanjang umur seseorang? Masa hidup sel darah bermunculan. Tunggu, memperlambat waktu 2 kali. Nama sel darah putih. Usia 67 hari, umur hidup 3 jam tersisa. Itu bekerja. Jika aku menggunakan kemampuan untuk memperlambat waktu pada sel-sel yang sakit, dan jika aku bisa memperlambat penyebaran, maka aku bisa memperlambat waktu yang dibutuhkan sel darah untuk membelah dan menurunkan bahaya penyakit. Pada saat yang sama, aku juga meningkatkan kemungkinan penyakit kalah dari sistem kekebalan tubuh. Leukemia terjadi karena jumlah sel leukemia klonal tubuh tidak terkendali. Mereka menumpuk di sumsum tulang dan jaringan hematopoietik lainnya. Kemudian mereka menyusup ke jaringan non-hematopoietik lainnya dan organ. Selama semua ini, fungsi hematopoietik normal terhambat. Jadi yang harus aku lakukan adalah mencegahnya, sepenuhnya menelan sel-sel sehat Peng Hao. Musnahkan mereka semua. Dan akhirnya si Robert pun sampai tuh. Ini dia, aku akan melihat apa yang kau mampu. Terus diketok. Terus keluar tuh si Robert. Apa yang kau lakukan menyelinap seperti itu, Mencoba mencuri sesuatu? Hei, suara berisik apa itu? Tuan, dia bertindak sangat mencurigakan. Lepaskan aku. Apa kau tahu dengan siapa kau main-main? Lepaskan sekarang. Aku akan menempatkan foto telanjangmu ke dark web. Apa kau baru aja mengatakan dark web? Jadi itu kau. Robert Tapan Morris sangat terampil. Dia menemukan kita begitu cepat. Aku gak berpikir bahasa Cinamu akan sebaik ini. Cina memiliki pegangan besar pada dunia teknologi, sehingga akan aneh untuk tidak tahu setidaknya sedikit. Ngomong-ngomong, apa kau pedagang waktu? Kau terlihat seperti kau sesuatu yang istimewa. Terus tiba-tiba ditampol tuh sama si Saum. Hei, apa kau buta? Beraninya kau bertanya pada Tuan? Aduh, jangan tutup kepalaku, kau idiot. Apa itu tadi? Coba katakan lagi. Terus ribut. Luli berkata, "Baiklah, hentikan itu. Peng Hao, kemarilah." "Ya Tuan." BTW Peng Hao itu Saum ya, cuma beda sebutan. Cuma kayaknya enak Saum deh, karena dari awal Saum gitu ya. Di sini Saum seperti dikasih kekuatan sama si Luli. Luli mengaktifkan skillnya. Dalam hati Luli, ya, selama aku bisa fokus pada hal-hal yang ingin aku manipulasi, bahkan jika mereka sel kecil, aku bisa kontrol waktu mereka. Aku menemukan sel leukemia klonal, memperlambat waktu 10 kali. Itu aku memperlambat waktu sel leukemiamu 10 kali. Sisanya terserah pada sistem kekebalan tubuhmu. Dalam hati Robert, perasaan ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Tuan, sakitnya berhenti. Aku merasa penuh energi. Robert, bagaimana dengan itu? Astaga. Wah, itu luar biasa. Ternyata ada yang seperti ini di dunia. Badanku gak sakit sama sekali. Aku rindu merasa sehat. Oke, karena sekarang itu udah selesai, Robert berkata, Gak ada Tuhan yang lebih baik daripada Anda. Anda adalah Tuhan sebenarnya. Robert membalas, "Hei kau, bijingin kecil, tunjukkan rasa hormatmu pada Tuhan." "Robert, kau yang bergabung dengan klubku. Aku pasti tidak akan menganiayamu." "Iya, aku ikut. Aku akan mengikutimu selamanya." "Oke, setelah kau menandatangani kontrak, aku ingin kau melakukan 3 hal untukku. Pertama, buat database semua orang berbakat di dunia. Prioritaskan mereka yang memiliki tubuh lemah, yang keluarganya sakit parah,
atau mereka yang akan mokat. Jahat. Kedua, buat database yang akan mengkategorikan orang berdasarkan usia mereka, kekayaan bersih, kesehatan, dan data lainnya. Lalu peringkatkan berdasarkan kekayaan dan otoritas mereka. Terakhir, adalah sesuatu yang aku ingin kau lakukan sekarang. Aku ingin kau membuat software pengirim pesan rahasia. Aku ingin memberikan pelanggan kita sedikit pertunjukan. Oh, itu mudah. Serahkan padaku. Lalu sekarang kita pergi nih ke keluarga Rong. Di sini ada Tuan Rong sama keponakannya ya. Keponakannya berkata, "Paman Rong, apakah Tuan Lu bisa membawa orang dari kematian?" Tuan Rong merespon, "Aku saat ini merasa sangat sehat. Tubuhku nggak bisa berbohong." Lalu seseorang bawahan dari Tuan Rong membawakan sebuah barang nih. Dia berkata, "Tuan, seseorang sekitar umur 20 tahun datang ke sini untuk mengirim ini untuk Anda. Saya sudah mengeceknya dan sepertinya aman untukku." Itu dari Tuan Lu. Cepat, buka. Saat dibuka, ternyata sebuah HP guys. Terus pas dilihat, klub abadi. Apa? Oh iya, benar. Seorang pria muda yang aneh mengirimkan selembar kertas terakhir kali. Tuan Lu membalas, "Nggak berguna. Bagaimana bisa kau memberitahuku sesuatu yang begitu penting sekarang? Cepat, bacalah undangan resmi untuk klub abadi." Peringkat keanggotaan klub abadi adalah sebagai berikut. Level 1 membutuhkan 1000 poin kontribusi. Level 2 membutuhkan 10.000 poin kontribusi. Mengikuti pola, tingkat 6 membutuhkan 100 juta poin kontribusi. Setengah poin kontribusi dapat dibayarkan dengan uang. Setengah lainnya harus didapatkan melalui tugas-tugas yang didistribusikan oleh Presiden Klub Abadi. Dan sebagai gantinya, anggota level 1 dapat menukar waktu selama 1 tahun. Anggota level 2 bisa menukar waktu selama 3 tahun. Anggota level 6 dapat menukar waktu selama 26 tahun. Apakah sungguh bisa menukar waktu melalui klub ini? Keponakannya berkata, "Jika aku tidak secara pribadi menyaksikan kemampuan Tuan Lu, aku tidak akan percaya kalau klub seperti itu ada. Kumpulkan semua orang untuk pertemuan darurat. Aku punya sesuatu untuk diumumkan." Baik, dan akhirnya orang-orang berkumpul. "Aku telah menerima undangan dari Tuan Lu. Ini adalah undangan untuk klub abadinya." Ternyata ada klub seperti ini. Apa itu legal? Orang macam apa yang ada di klub itu? Ini bukan diperuntukkan untuk orang zaman dulu. Iya kan? Semuanya. Aku percaya bahwa kita nggak boleh menganggap enteng masalah ini. Jika kita mengurusnya dengan gegabah, keluarga Glory mungkin berakhir mendapatkan bencana. Itu nggak mungkin benar. Tuan Lu nggak tampak seperti itu, tapi kekuatannya memang terlalu luar biasa. Kita nggak boleh sembarangan berurusan dengan kekuatan misterius yang merusak alam. Aku setuju dengan apa yang dikatakan kakak tertua. Kita harus berhati-hati dengan klub ini. Benar. Lalu Tuan Rong memotong. "Mungkin kau nggak mengerti dengan benar. Hari ini aku di sini untuk mengumumkan masalah ini. Aku di sini bukan untuk mendengar pertengkaran kalian. Semakin lama waktu yang kita butuhkan untuk membahas Tuan Lu, kesan kita akan semakin buruk. Maaf paman, semua orang hanya khawatir tentangmu karena kau satu-satunya yang menerima undangan. Kami khawatir bahwa ya udah, maka biarkan aku membukanya." Terus dibuka, dipencet. Klubnya ini sudah punya banyak anggota. Kita lihat tuh, sistem pesan. "Selamat atas Rong Yiyo untuk bergabung di klub abadi. Ada 3, 5, 5, 98 dan sekian-sekian ya. Sudah lama sejak kita punya pendatang baru. Selamat datang pemula. Aku bertanya-tanya." Jatuh headset gua. "Aku bertanya-tanya, siapa pendatang baru itu? Semua orang bersiap. Presiden akan segera mengirimkan misi untuk membimbing si pendatang baru. Aku harus mendapatkan misi kali ini." Dan itu ada dari Lu tuh, atau Tuan Lu atau Luli ya. 02 telah mengambil paket hadiah dari presiden. Nomor 2 lagi. Ini Fogeto abadi. Umur Anda sudah beberapa ratus tahun. Bagaimana tanganmu masih bisa begitu cepat? Tuan Rong berkata, "Aku gak mengerti apa artinya ini." Terus keponakannya lihat, sialan, beberapa ratus tahun. Sedangkan di sini ternyata yang ngisi cuma mereka-mereka doang. Cuma Luli sama si Robert doang. Luli berkata, "Bagus, perhatikan kata-kata setiap karakter. Dengan ini, pelanggan kita tidak akan bisa lolos. Oke, aku harus mengakui ini sangat menyenangkan. Salam, bisakah aku bertanya, Senior 02 berasal dari zaman apa?" Kita mendapatkannya. Gunakan nomor 45 dan nomor 10 untuk menjawab. Katakan bahwa nomor 2 adalah seorang dari sebelum zaman dinasti Ming. Oh ya, BTW dinasti Ming kurang lebih sekitar 400 tahun yang lalu ya, sekitar 1600-1700-an setahu gua. Seperti yang Anda perintahkan, bos. Ini benar-benar menyenangkan. Memainkan bagian dari karakter yang berbeda bahkan lebih menarik daripada bermain dengan Windsor Green superkomputer. Oke, cukup bermain. Sudah waktunya untuk memberitahu Penatua Rong tentang misi pendatang baru. Oke, bos. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!